Nah, untuk alas ini saya pakai. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Karena dengan subscribe kalian bantu channel ini untuk berkembang lebih besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi bersama saya di Milo Ternak. Kali ini kita akan update kandang saya. Ini untuk kandang pembesaran. Sebenarnya ini sih kandang darurat karena emang ayam yang ini belum saya pindahin ke kandang pembesaran yang ada di tempat satu lagi. Jadi saya simpan dulu di sini. Makanya saya bikin kandang darurat dulu. Nah, yang akan saya informasikan atau saya kasih tahu sekarang adalah apa yang alas kandang yang saya pakai sehingga alas kandang tetap kering, ayamnya tetap sehat, kan, tetap lincah, makannya juga tetap lahap, ayamnya sehat-sehat, cepat besar, dan nanti untuk alasannya bisa dijadikan pupuk kompos buat tanaman kita. Nah, sebelumnya mungkin kita akan update dulu anakan atau materi-materi yang ada di Milo Ternak untuk yang saat ini. Nah, untuk saat ini nih masih di jalur AK ini. Ini ada yang AK murni, ada yang silangan. Tapi kebanyakan sih ini AK murni kayaknya. Karena emang dulu saya untuk indukannya saya lepas di halaman rumah. Jadi ada beberapa pejantan tetangga yang emang juga sama dilepas. Dan pejantan bangkok saya emang belum saya pindah ke sini. Mungkin ada beberapa yang emang silangan kayak ini. Ini silangan. Terus yang ini juga nih. Ini silangan karena memang ini bawaan saya dari kandang yang satunya lagi di sana dengan pejantan yang bangkok. Ini juga yang ini silangan. Ada beberapa emang yang silangan, cuman kebanyakan ini yang silangan ternyata betina. Tadinya saya mau lihat karena saya suka blorok. Jadi tadinya saya mau jadikan pejantan. Ternyata banyak betina. Nih lihat aja lah nanti. Kalau emang posturnya bagus, mungkin saya akan jadikan indukan 1 atau 2. Tapi kalau emang jelek ya mungkin nanti akan saya jual. Karena prospeknya kedepannya ada beberapa indukan yang emang prospeknya beberapa anakan yang emang prospeknya untuk dijadikan indukan. Nah, ini untuk yang belum saya pindah. Terus kita lihat ke kandang yang kandang brodingnya. Kebetulan yang ini sih dekat rumah ya. Nah, ini untuk kandangnya. Nah, kalau pejantannya saya sekarang masih pakai ini yang bangkok. Karena yang bangkok yang merah kemarin saya pindahin ke sana, yang ini saya ambil ke sini dengan beberapa indukan yang kebetulan sekarang udah mulai nor lagi di sini. Tadinya ada 5, cuman kemarin udah dipotong 1. Jadi tinggal sisa 4. Untuk yang ini juga materi silangan untuk ayam kampung dan juga ayam bangkok. Ini umurnya 1 bulan lebih lah, 1 bulan 2 minggu kalau nggak salah. Jadi ini dulunya saya satuin sama yang kandang yang ini. Cuman ini kan beda apa ya, beda lahirnya itu beda. Ada beberapa yang 1 minggu saya masukin gitu. Jadi yang besar-besarnya saya pindah ke sana, dan ini yang cukup kecil nih. Ini kalau ini ada beberapa materi kayak ini nih. Ini untuk ayam Arab, nanti akan saya jadikan kalau betina saya akan coba untuk jadikan dikawinkan dengan KUB, karena ini ada KUB, ada ayam Arab ada, terus ada juga beberapa ayam seleksi yang saya pakai kemarin indukannya yang cukup besar. Jadi anakannya juga emang cukup besar yang kayak ini. Ini cukup bagus ya. Nanti kalau akan dijadikan indukan. Terus ini sih biasalah anak-anakan saya. Nah, kita kembali ke yang di sana. Nah, untuk alas ini saya pakai sekam apa ya? Kalau bilangnya ini, kalau sekam sih kayaknya bukan sekam padi, tapi ini kayu ya. Ini dari kayu.
teksturnya lembut, kayu. Jadi ini dari penggilingan kayu, circle kalau di saya ini namanya dari circle. Nah, jadi saya biasanya kalau dulu, karena ini untuk yang pertama, untuk yang sesi yang ini, biasanya 2 minggu sekali saya ganti, dan yang ini langsung saya keluarkan dan saya biasanya pakai pupuk untuk di kebun saya. Dan alhamdulillah kalau pakai ini ayam, karena ini lembut ya, kayak nggak jauh beda kayak pasir atau debu, jadi ayam seneng gitu main di sini. Beda sama sekam padi. Kalau sekam padi emang juga bagus, cuman kan teksturnya besar kalau sekam padi. Jadi lebih lembut ini kalau dibanding sekam padi. Ya saya pakai ini emang, kalau untuk sekam padi pun sih di sini emang banyak, tapi kebetulan saya pakai ini karena kalau untuk pupuknya saya rasa ini yang pertama saya lebih gampang dapatnya, yang kedua emang pembersihannya juga nggak terlalu rumit, hampir sama sekam padi. Yang ketiga ini kalau masih kering kan, kalau nggak salah ini ada bau sedikit solar atau apa ya, jadi menurut saya sih bagus untuk membunuh bila ada virus-virus yang ada di tanah sebelumnya gitu. Nah, mungkin untuk kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, karena dengan komen, like, subscribe, rekan-rekan udah ngebantu saya untuk membangun channel ini untuk bisa lebih besar lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.